Hai Avalian, salam ceria cemerlang. Saya Dr. Chandra, Product Consultant PT Avail Elok Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang produk unggulan Avail, yaitu NutraShake. Apa ya NutraShake ini? NutraShake adalah suplementasi tinggi serat pangan alami yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena bukan hanya menyehatkan sistem pencernaan, tapi bisa membantu manfaat kesehatan lainnya loh, seperti mengurangi risiko diabetes mellitus, menormalkan kolesterol darah kita sehingga membantu mencegah kita dari penyakit jantung pembuluh darah, stroke, hipertensi, dan juga bisa membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Otomatis kita semua akan menjadi sehat. Nah, bagaimana Avail NutraShake bisa membuat kita menjadi sehat? Yuk kita kenali dulu apa sih sebenarnya NutraShake ini. NutraShake dengan tagline-nya Enjoy Happy and Healthy Life. Wow, kenapa kita pilih tagline ini? Karena memang banyak sekali orang sekarang kehidupannya katanya sehat, tapi ternyata kurang bisa menikmati kehidupan. Kenapa? Kelihatan sehat, tapi ternyata di dalam tubuhnya sudah ada masalah kesehatan. Sehingga pada saat temannya menikmati makan gulai kambing, kambing guling, ataupun juga makan makanan enak, dia hanya bisa menelan ludah. Tidak bisa menikmati hidup lagi kan? Nah, oleh karena itu, kenapa NutraShake hadir dengan tagline Enjoy Happy and Healthy Life? Karena nantinya dengan konsumsi rutin NutraShake, Avalian bisa benar-benar menikmati kehidupan yang sehat dan nikmat. Oke Avalian, sebelum kita lanjut tentang NutraShake, kita samakan dulu ya persepsi kita tentang nutrisi. Kalau Avalian dihadapkan pada dua pilihan, yang kiri atau yang kanan, nah untuk Anda konsumsi tentunya ya, Anda akan pilih yang mana? Benar, kebanyakan orang akan lebih memilih jalur yang sebelah kiri. Setuju ya? Iya, dibandingkan jalur kanan tentunya. Kenapa demikian? Karena memang kita ketahui sendiri bahwa yang di sebelah kiri ini saat ini memang sedang menjadi tren. Selain memang dia cepat saji, rasanya mungkin juga lebih bisa dinikmati oleh banyak orang ya, dan juga bentuknya biasanya memenuhi atau mengikuti tren kekinian. Jadi bisa diupdate, bisa dipost di sosmed sehingga banyak orang lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan yang jalur kiri tadi ya, makanan instan siap saji dibandingkan makanan yang lebih sehat. Apa akibatnya? Jelas ini akan menimbulkan permasalahan. Kenapa? Kita harus setuju dong dengan istilah you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Setuju ya? Ya. Kalau Anda makan lebih banyak di jalur yang sebelah kiri, otomatis Anda akan bisa berbentuk seperti yang sebelah kiri ini. Ya, dan kalau Anda lebih banyak memilih makanan yang jalur kanan tadi, ya, Anda bisa mendapatkan kondisi tubuh yang jauh lebih baik. Seperti dikatakan oleh ahli, setiap 35 hari kulit kita ini berganti selnya. Otomatis kalau kita ingin mendapatkan kulit yang sehat, mendapatkan sel-sel tubuh yang bagus, itu kita harus memberikan bekal juga bagi sel-sel itu untuk bisa berganti dengan sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita kasih bekalnya dengan sesuatu yang maaf kurang baik, ya jangan harapkan kita punya sel kulit juga yang tampilannya bagus. Itu kalau sel kulit. Sel hati pun demikian, sel organ tubuh kita yang lain juga demikian. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan organ yang optimal, organ yang sehat, organ yang bagus, kita harus membekali sel tubuh kita dengan nutrisi yang bagus. Setuju ya? You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Ya,
persepsi kita sudah sama ya. Oleh karena itu kita lihat lagi, sebenarnya apa ya yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita untuk bisa bekerja dengan baik. Paling tidak dia perlu keseimbangan nutrisi. Nutrisinya seperti apa saja? Ya, bukan hanya nutrien yang sifatnya makro, tapi juga harus ada nutrien mikro, fitonutrien, serat, dan air. Avelian sekalian, kesemua ini harus dalam kondisi yang seimbang. Nutrien makro itu seperti contohnya karbohidrat, lemak, protein yang memang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak. Nutrien mikro ini seperti vitamin, mineral, kemudian fitonutrien juga nutrisi yang berasal dari tumbuhan yang bisa membantu tubuh kita untuk lebih sehat, serat dan air. Dan ini semua harus dalam kondisi yang seimbang dan selalu harus tersedia di dalam tubuh kita. Dalam arti kita harus memasukkan dari luar, karena komponen-komponen ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Avelian, sayangnya menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ternyata ada fakta yang sangat menyedihkan untuk masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ternyata 95,5% masyarakat Indonesia masih kurang konsumsi sayur dan buah. Sangat menyedihkan sebenarnya, karena kita ketahui bahwa Indonesia ini kaya sayur dan buah kan, tapi ternyata kita sendiri masih kurang makan sayur dan buah. 95,5% loh yang kurang, jadi yang mencukupi hanya 4,5%. Wow. Ya, apa akibatnya? Akibatnya kita kekurangan satu zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu serat. Kenapa bisa serat kurang ya? Karena memang serat ini bersumber dari sayur dan buah. Satu pertanyaan lagi timbul, apa sih serat itu? Kenapa kita takut kekurangan serat? Kenapa kita harus mencukupi serat? Karena kita pasti tahu karbohidrat kita butuhkan sebagai sumber energi. Lemak juga demikian, protein dibutuhkan untuk membangun kembali organ-organ atau sel yang rusak. Nah, serat gunanya untuk apa? Banyak yang masyarakat kita lebih cenderung, lebih peduli untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, tetapi sangat-sangat melupakan serat. Sehingga yang terjadi saat ini, kita mengalami kondisi kekurangan serat. Bahkan bisa sangat berkurang dari kadar minimal serat yang harusnya tersedia di dalam tubuh kita. Nah, Avelian, apa sih yang terjadi bila tubuh kita kurang serat? Ada dua tanda awal loh, tandanya bahwa tubuh kita kurang serat. Yang pertama adalah lelah. Kita mudah lelah, kita mudah capek, mudah mengalami satu kondisi yang baru jalan sebentar tapi kok sudah lemes ya. Nah, itu bisa merupakan tanda bahwa kita kurang serat. Gampang sekali nggak enak badan, sedikit-sedikit lemes, sedikit-sedikit pusing, sedikit-sedikit kalau orang Jawa, orang Indonesia kerokan, pengen dipijetin, badannya nggak enak, buang angin terus, mau dari atas mau dari bawah. Nah, itu adalah satu tanda bahwa tubuh kita kurang serat. Banyak orang yang tidak aware, banyak orang yang tidak peduli dengan tanda ini, dihubungkannya dengan mohon maaf masuk angin ataupun juga belum makan gitu. Padahal sebenarnya satu hal yang simpel, kurang serat. Kalau kita terus-menerus mendapatkan satu kondisi yang kurang serat, ini bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Bila tubuh kita cukup serat, kondisi yang sebelah kiri yang kita akan bisa dapatkan. Kita lebih cepat kenyang, pencernaan bisa bekerja optimal, kita merasa badannya aduh enak banget dan berenergi.
Berat badan bisa terpelihara, kemudian terpelihara di angka ideal tapi ya di angka normal ideal. Kita jauh dari risiko penyakit degeneratif seperti kencing manis, kolesterol tinggi, jantung, hipertensi, stroke, bahkan juga jauh dari penyakit kanker, tumor dan yang penyakit-penyakit yang mengerikan. Sebaliknya, kalau kita kurang serat, pasti yang pertama kali Anda rasakan adalah gangguan di sistem pencernaan. Biasanya orang yang kurang serat sering mengalami sembelit. Kemudian juga sering mual, sering kembung, bolak-balik bersendawa, ya, keluar angin dari atas, ya. Kemudian juga akan mengalami satu gangguan pada produktivitasnya. Kenapa? Karena cepat lelah, cepat capek. Belum lagi penyakit degeneratif lain akan mengganggu. Kencing manis gampang muncul, kolesterol tinggi, asam urat, hipertensi, jantung, stroke, bahkan juga bisa mengarah ke kanker. Ambeien wasir juga disebabkan oleh karena kita kurang serat. Ya, ini akibat lanjut kalau kita kurang serat akan muncul gangguan pencernaan, obesitas, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan bahkan juga akan timbul kanker. Avelian, kita lihat yuk 5 penyakit penyebab kematian di Indonesia. Ini berasal dari riset kesehatan dasar tahun 2018 tadi. Ya, ternyata yang memegang nomor 1 adalah stroke, diikuti dengan penyakit jantung pembuluh darah, kemudian komplikasi dan penyakit diabetes mellitus, TBC, dan yang kelima adalah komplikasi dari tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dan kita lihat kelima penyakit ini berhubungan sekali dengan pola makan kita yang ternyata ini harus disadari oleh kita semua, berhubungan sekali dengan ketersediaan serat di dalam tubuh kita atau kita tidak mencukupi serat sama sekali. Avelian ada di mana? Iya, dicukup serat atau yang tidak? Saya berharap Avelian semua cukup serat hari ini ya. Nah, Avelian, ini adalah satu gambaran dari banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat, bahkan juga oleh pemerintah untuk mengatasi stroke dan jantung. Berapa banyak ya, kalaupun kita tabung sendiri dan kita tidak setor itu untuk ke layanan kesehatan, wow, rasanya lebih menguntungkan toh? Ya. Nah, Avelian, ini satu gambaran lagi di Indonesia. Ini agak membuat sedikit miris. Karena apa? Ini adalah angka dari obesitas di Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai angka di 21,8%. Jadi bisa dikatakan di 1 dari 4 orang dewasa mengalami obesitas. Bukan berarti kalau 1 dari 4 yang 3 berat badannya normal. Bisa jadi yang 3 ini belum masuk obesitas tapi masuk ke dalam overweight. Ya, dan angka ini 2 kali lipatnya loh dari angka tahun 2013. Ya, itu hal yang sangat luar biasa, berarti terjadi benar-benar perubahan pola hidup di masyarakat Indonesia. Nah, Avelian sekalian, kita lihat ya sebaran proporsi obesitas di Indonesia pada tahun 2018. Rata-rata di Indonesia itu yang warnanya merah 21,8%. Nah, Avelian tinggal di mana? Kita lihat masing-masing provinsi tempat Avelian tinggal. Kalau Avelian tinggal di Sulawesi Utara, wow, angkanya sangat besar, paling besar di Indonesia. 30,2%. Berarti bukan hanya 1 dari 4 orang dewasa mengalami obesitas, 1 dari 3. Ya, tapi itu menjadi satu peluang yang sangat luar biasa. Kita bisa semakin banyak mengajak orang untuk hidup sehat dan mendapatkan
nutrisi yang tepat lewat Nutrashake. Setuju ya Valian? Ya, kita lihat selanjutnya. Ini adalah sebaran angka dari konsumsi buah dan sayur yang masih kurang dari penduduk Indonesia. Kita lihat lagi, rata-ratanya tadi masih ingat ya, 95,5% kurang makan sayur dan buah. Kita lihat lagi provinsinya, dan Avelian tinggal di provinsi mana? Kalau Avelian tinggal di provinsi Kalimantan Selatan, bahkan yang menyedihkan Jawa Barat. Jawa Barat yang bisa dibilang sumber sayur juga sumber buah, tapi ternyata masyarakatnya atau penduduknya kurang sekali makan sayur dan buah, bahkan di atas rata-rata dari Indonesia. Peluang lagi ya Avelian untuk bisa mengajak mereka untuk hidup sehat, tidak mengandalkan obat atau tidak mengandalkan pengobatan setelah mereka sakit. Kita lihat lagi, menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, masih ingat tadi ya, sebanyak 95,5% masyarakat kurang konsumsi sayur dan buah. Sebenarnya berapa sih kebutuhan serat harian kita? Kita lihat untuk orang dewasa, orang tua, dan anak-anak punya angka yang berbeda. Laki-laki dan perempuan juga demikian. Laki-laki dewasa perlu untuk memenuhi kebutuhan seratnya sebanyak 38 gram sehari. Wanita dewasa 30 sampai 32 gram sehari. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan serat harian disarankan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengubah porsi makan kita. Jadi setengah dari piring makan kita itu isinya adalah sayuran dan buah. Setengah lagi, 2/3-nya adalah makanan pokok, 1/3-nya lauk pauk. Tetapi mohon maaf sekali Avelian, apa yang ada di piring makan kita? Kebalikannya ya. 2/3-nya bisa justru berisi makanan pokok, 1/3-nya lauk pauk. Sayurnya ada sih selembar 2 lembar daun selada, tapi biasanya tidak dimakan. Setuju? Ya, itu yang mengakibatkan akhirnya 95,5% masyarakat Indonesia kurang makan sayur dan buah dan berpotensi untuk menderita sakit. Avelian sekalian, kenapa ya kita mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan serat harian yang sebenarnya angkanya tadi masih ingat kan? Nggak besar kan? Laki-laki 38 gram, wanita dewasa 30 sampai 32 gram sehari. Rasanya nggak besar ya. Tetapi kita agak sulit untuk memenuhi kebutuhan serat harian itu. Kenapa? Karena ternyata untuk memenuhinya kita perlu ada usaha. Kebutuhan serat bisa didapatkan dari sayur dan buah, bisa dari pisang, apel, brokoli, bisa juga dari wortel, bisa dari bayam, bisa dari tomat maupun jeruk. Ini hanya contoh saja. Ya, tapi banyaknya ini yang kadang menakjubkan hati. Untuk memenuhi kebutuhan harian, kita nggak bisa hanya makan 1 buah pisang, 1 buah apel, makan 3-4 potong brokoli, berarti kita sudah makan serat, sudah makan sayur, sudah makan buah. Biasanya begitu ya. Tetapi ternyata kita perlu jumlah yang ideal untuk memenuhi kebutuhan serat harian kita. Jumlahnya cukup fantastis ya, 18 buah pisang atau 10 buah apel atau 15 cup brokoli, 15 cup bayam, 20 buah wortel, 20 buah tomat, dan 20 buah jeruk. Jumlah yang rasanya satu keluarga kita makan pun belum tentu habis ya. Nah, oleh karena itu membuat akhirnya kebutuhan serat kita tidak tercukupi setiap harinya. Avelian, siapkah Anda untuk mendapatkan kecukupan serat?
Siap ya? Yang dari kurang serat, kita akan cukupkan tubuh kita dengan serat sehingga kita mendapatkan kondisi tubuh yang optimal. Oke, tetapi karena kita tahu sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan serat dari makanan, itu gunanya kita konsumsi suplemen serat. Tapi harus digarisbawahi, suplemen serat itu harus mengandung serat yang alami, bukan serat sintetik. Karena sekarang banyak sekali di pasaran suplementasi serat, tapi seratnya bukan serat alami. Untuk lebih memperdalam atau lebih mengenal serat supaya kita paham bagaimana serat ini berperan dalam tubuh kita untuk kesehatan, dan akhirnya kita merasa harus konsumsi NutraShake secara rutin, kita kenalan dulu dengan serat. Mau ya? Ya. Kita lebih mengenal serat sekarang. Serat ada 2 tipe. Ada serat yang larut dalam air dan serat tidak larut dalam air. Yang larut dalam air kita sebut dengan soluble. Yang tidak larut dalam air kita sebut insoluble. Soluble dan insoluble. Soluble larut dalam air, insoluble tidak larut dalam air. Apa sih bedanya? Ya, yang soluble ini jelas namanya larut dalam air dan dia punya fungsi yang sangat luar biasa, yaitu membantu untuk mengatur gula darah di tubuh kita, juga membantu untuk menurunkan kolesterol dan sehingga membantu kita untuk terhindar dari risiko diabetes mellitus, terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah, ya. Dan juga dia membantu untuk membuat kita cepat kenyang dan kenyang lebih lama, otomatis membantu mencapai berat badan yang ideal. Berbeda dengan insoluble, dia tidak larut dalam air. Fungsinya lebih ke arah untuk membuat supaya feses ini tidak transit lama di usus besar. Jadi waktu transitnya feses ini dipercepat dan dia lebih berperan pada peristaltik atau kerja dari usus besar kita, menghindarkan kita dari kanker, menghindarkan kita dari permasalahan di usus besar seperti divertikulitis dan juga infeksi atau ambeien di sana. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan soluble dan insoluble? Mudah. Hampir di setiap sayur dan buah itu selalu ada soluble dan insoluble. Contohnya kita ambil apel ya. Apel, daging apel itu adalah soluble dan kulitnya adalah insoluble. Jadi kalau makan apel nggak usah dikupas kulitnya, karena kita akan mendapatkan soluble dan insoluble. Ada contoh lagi yang luar biasa, yaitu kangkung atau sawi hijau. Ini biasanya orang-orang lebih suka makan daun kangkungnya. Kalau kita pergi ke satu restoran atau kita makan pagi di hotel, kemudian disajikan ada sayuran kangkung yang dimana di situ ada batangnya, itu beberapa orang biasanya ngomel, aduh ini kok isinya batang aja, gitu ya. Padahal kalau tahu, justru rame-rame akan kejar batangnya. Kenapa? Dalam sayur kangkung ataupun sawi hijau dan brokoli juga, jadi ada kandungan soluble dan insoluble. Mana yang soluble? Daunnya atau batangnya? Ya benar. Yang soluble adalah batangnya. Daunnya adalah insoluble. Jadi yang larut dalam air adalah batangnya. Jadi batangnya lah yang berperan juga untuk membantu kita lebih cepat kenyang lebih lama. Batangnya yang membantu kita untuk mengontrol gula darah. Batangnya yang membantu kita untuk menurunkan kolesterol. Ya. Tapi sayangnya banyak orang justru malah tidak mau makan batangnya. Daunnya insoluble. Nggak percaya? Ayo coba sekarang makan kangkungnya, dikunyah, dan besok pada saat buang air besar lihat deh. Ternyata daunnya masih keluar seperti bentuk aslinya. Benar tidak?
Ya, itulah serat insoluble. Serat yang tidak larut dalam air, tidak dicerna sehingga dia benar-benar bentuknya sama seperti pada saat kita telan. Ya, contoh lain yang lebih ini lagi seperti genjer, kemudian jagung. Jagung ini bagian dalamnya adalah soluble, bagian kulitnya adalah insoluble. Oke kalian, ya sampai sini sudah semakin jelas ya, semakin kita paham tentang serat. Kacang-kacangan ini juga satu tumbuh-tumbuhan yang sebenarnya kaya sekali. Kenapa? Jumlah soluble dan insoluble di dalam kacang-kacangan ini biasanya lebih seimbang, sama jumlahnya. Makanya sebenarnya sangat penting juga kita makan kacang. Ya. Apa kalian? Lebih dalam lagi kita mengenal serat. Kalau tadi kita sudah tahu dua tipe serat, insoluble, tidak larut dalam air, dan soluble, larut dalam air. Sekarang kita lihat lagi dua serat ini dilihat dari tiga fungsi yang kita harapkan. Satu, menurunkan gula darah, kemudian menurunkan kolesterol dan mengatasi sembelit. Ya, kita lihat di sini ada tabel. Tabel ini menggambarkan ada 6 macam serat, tapi hanya ada satu yang insoluble dan bukan 6, 7 ya. Satu insoluble dan 6 yang soluble. Kita lihat yang insoluble, tidak larut dalam air. Kita ambil contoh wheat bran atau gandum. Ternyata gandum ini tidak membantu untuk menurunkan gula darah, juga tidak membantu menurunkan kolesterol, tapi dia bisa mengatasi sembelit. Geser ke kanan, kita mulai masuk ke serat soluble atau larut dalam air. Ya, ini maaf kalau misalnya ada contoh-contoh merek, tapi ini memang yang sebagian bahkan tidak dijual di Indonesia. Kita ambil pertama wheat dextrin. Ternyata kita lihat nih ya, tidak bisa membantu mengatasi gula darah, tidak bisa membantu menurunkan kolesterol, bahkan dia tidak berperan dalam membantu mengatasi sembelit. Oke, geser lagi ke kanan, inulin. Inulin ini kita tahu bahwa dia juga berperan sebagai prebiotik, tapi dia juga termasuk serat soluble. Sama seperti yang wheat dextrin, dia tidak punya kemampuan menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, juga tidak mengatasi sembelit. Nanti inulin ada sendiri fungsinya ya. Nah kemudian yang berikutnya yang mengandung kalsium polikarbofil, ini tidak saya bahas karena memang di Indonesia belum ada. Kita geser lagi ke sebelah kanan yaitu metilselulus. Metilselulus ini yang dikandung di beberapa produk serat yang ada di produsen-produsen tetangga kita ya. Nah ini kita lihat dia tidak bekerja untuk menurunkan gula darah, tidak bekerja untuk menurunkan kolesterol, tetapi membantu mengatasi sembelit ya. Kita geser lagi ke beta glukan atau yang ini nih saya sebut sedikit mereknya, itu yang biasa ya, Quaker yang sering banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang katanya peduli dengan kesehatan jantung. Beta glukan ini bisa membantu untuk menurunkan gula darah, bisa juga membantu menurunkan kolesterol, tetapi tidak bisa mengatasi sembelit. Nah kan jadi bisa nomor 1, bisa nomor 2, tapi nomor 3-nya enggak. Nah beta glukan ini cirinya adalah pada saat kita kan kalau bikin Quaker itu biasanya kita siram dengan air panas ya, atau direbus dengan air panas. Kemudian akan keluar itu lendir-lendir. Nah, itulah beta glukan. Ya. Nah, geser ke paling kanan, di situ ada psyllium. Psyllium ini termasuk serat soluble larut dalam air dan memiliki 3 fungsi atau 3 manfaat yang kita inginkan. Dia bisa membantu menurunkan gula darah, membantu menurunkan kolesterol, dan bisa membantu mengatasi sembelit. Dan psyllium khas inilah yang kita pilih sebagai bahan aktif yang ada di dalam Nutrashake.
Ada satu lagi kelebihan psyllium husk ini. Psyllium husk ini ternyata membantu juga bukan hanya pada saat kita sembelit, tapi justru juga membantu menghentikan pada saat kita diare. Kok bisa ya? Ya karena dia bukan hanya membuat mengencerkan feses begitu, tapi dia membantu kerja dari peristaltik usus. Bagaimana psyllium husk bisa membantu menurunkan gula darah, bisa menurunkan kolesterol dan mengatasi sembelit? Ini karena sifat dari psyllium husk sebagai soluble fiber. Ya, kita lihat lagi dulu sebentar tentang isi dari NutraShake. NutraShake yang sangat luar biasa, suplementasi serat alami dengan manfaat yang wow, ya kan? Bukan hanya di sistem pencernaan, tapi kita tahu menghindari kita dari risiko diabetes mellitus, penyakit jantung, pembuluh darah, jauh dari stroke, hipertensi, kolesterol tinggi, membantu untuk mencapai atau mempertahankan berat badan ideal, dan juga akhirnya mendapatkan kesehatan yang optimal. Apa saja sih isi dari NutraShake? Bukan hanya psyllium husk tadi saja, tapi juga dilengkapi dengan aloe vera, lidah buaya, inulin, prebiotik, sari kiwi, dan juga sari lemon. Psyllium husk di dalam Avail NutraShake ini merupakan serat soluble yang dia begitu kita konsumsi, dia langsung akan bisa mengikat karbohidrat, mengikat lemak di dalam lambung kita. Kemudian nantinya dia akan terus mengikat karbohidrat lemak itu pada saat turun ke usus halus, sehingga tidak langsung diserap masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke hati dan dioper ke sel, sehingga kadar gula darah dan kolesterol bisa dijaga tidak langsung meningkat. Kita lihat ilustrasi bagaimana psyllium husk pada saat kita konsumsi masuk ke dalam lambung, kemudian mengikat karbohidrat dan lemak. Kemudian dia akan ikat terus melewati usus halus sehingga karbohidrat dan lemak ini tidak diserap ke dalam pembuluh darah, dibawa ke hati dan tidak masuk ke dalam sel, sehingga kadar di dalam darah kita terjaga. Avalian, perlu dipahami dulu bahwa penyerapan di dalam tubuh kita atau penyerapan di sistem pencernaan itu bukan di lambung ya. Jadi lambung itu hanya mencerna, hanya memberikan tanda-tanda labeling untuk oh ini karbohidrat, ini lemak, ini protein, yang kemudian nanti dari lambung dia turun ke usus 12 jari. Di situ dikasih enzim untuk memudahkan penyerapannya di usus halus. Penyerapan hanya terjadi di usus halus. Ya, nah ada lagi setelah psyllium husk, bahan aktif di dalam NutraShake apa? Ya benar, aloe vera, lidah buaya. Kenapa kita tambahkan lidah buaya di dalam NutraShake? Karena memang lidah buaya ini manfaat kesehatannya sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya mengandung vitamin, bukan hanya kaya asam amino, mineral dan enzim, tapi dia juga bisa membantu peristaltik kerja usus halus yang selama ini mungkin tidak sempurna kerjanya. Kenapa demikian? Avalian, mungkin banyak orang yang suka kita lihat dia makannya banyak banget, tapi kok tetap kecil. Kenapa ya? Banyak orang yang bilang oh cacingan. Ya, sebenarnya kenapa bisa demikian? Karena tadi masih ingat ya, penyerapan terjadi di usus halus. Usus halus kita ini yang panjangnya sangat panjang, bisa 6 kali dari keliling tubuh kita. Dan dia akan berkelok-kelok, terlipat-lipat di dalam perut. Beda dengan usus besar. Usus besar itu hanya naik, mendatar, kemudian turun untuk lanjut sebagai rektum, anus. Nah, usus halus ini di dalamnya ada tonjolan-tonjolan yang namanya villi. Tonjolan-tonjolan ini di dalam tonjolan itu gini, villi itu kalau misalnya sering kalau kita lihat di sapi atau kambing itu istilahnya adalah babat. Ya, tahu ya? Handuk. Ya, bentuk cuk 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 seperti itu. Di dalam villi itu banyak mengandung pembuluh darah.
Gunanya villi adalah nantinya makanan-makanan ini akan menempel di villi. Nah, seperti ini. Makanan-makanan ini yang sudah di labeling dengan sudah diikat dengan enzim-enzim. Jadi nutrisi ini akan mengikat atau menempel di villi, kemudian nanti akan diserap oleh villi untuk masuk ke dalam pembuluh darah, dibawa ke hati, kemudian di hati nanti di metabolisme baru dikirim ke sel tubuh. Nah, tidak semua makanan yang menempel di villi ini akan terserap. Ada yang pasti tidak terserap, dan harusnya begitu dia tidak diserap, dia akan lepas dari villinya. Yang terjadi justru malah tidak demikian. Banyak sisa makanan yang tidak diserap untuk masuk ke dalam pembuluh darah itu tidak lepas, justru malah tetap dia menempel di villi-villi itu. Menempel menjadi kerak. Nah, ini yang akhirnya menutup villi-villi ini untuk bisa menyerap nutrisi. Makanya ada orang yang makannya banyak banget tapi tubuhnya kecil, bahkan tidak tumbuh seperti yang seharusnya. Kenapa? Karena memang meskipun dia makan banyak tapi dia tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Dan hati-hati, kerak-kerak yang menempel di villi ini merupakan media yang enak banget, media yang cocok sekali buat cacing dan parasit lain berkembang biak dengan suburnya. Ada kan yang sudah minum obat cacing tiap 6 bulan tetap aja kok ada cacingnya, karena memang kita sediakan di dalam. Nah, Avelian, sangat sulit sekali untuk membersihkan villi-villi ini. Seringnya justru malah makin lama makin banyak villi yang tertutup oleh kerak-kerak makanan. Apalagi kalau makanan kita banyak mengandung lemak-lemak seperti gorengan atau juga makanan-makanan yang menggunakan bahan pengawet, siap saji, makanan yang mengandung penyedap rasa, makanan-makanan instan, nah seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu bantuan untuk membersihkan ini. Siapa yang bisa membantu membersihkan ini dengan tuntas? Inilah rahasianya. Ternyata lidah buaya bisa membantu membersihkan villi-villi ini. Jadi yang ungu-ungu itu adalah kerak-kerak yang menempel. Yang hijau yang berikutnya itu adalah lidah buaya yang membersihkan villi-villi di usus halus kita dari kerak-kerak sisa makanan yang tidak ikut diserap. Jadi Avelian, kalau nanti minum Avel Nutrashake kemudian buang air besar, pada fesesnya keluar itu ya namanya kelihatan seperti lapisan seperti plastik atau seperti karet, dan kalau misalnya dilihat itu ada bolong-bolong kecil-kecil gitu kayak pori-pori, itu adalah kerak-kerak yang selama ini menutupi villi, dan ini bisa dikeluarkan dengan lidah buaya yang terkandung di dalam Avel Nutrashake. Inulin, tadi ya kita sudah sedikit bahas tentang inulin. Inulin adalah prebiotik, bukan probiotik. Apa bedanya prebiotik dengan probiotik? Prebiotik kita memasukkan makanan untuk bakteri pencernaan yang baik di dalam tubuh kita. Probiotik kita memasukkan bakterinya ke dalam tubuh kita. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih baik buat tubuh kita? Ya, setuju ya. Prebiotik lebih baik untuk tubuh kita karena kita memberikan makanan untuk bakterinya. Dibandingkan kita memberikan bakterinya, salah-salah bakterinya justru malah menyerang sel-sel tubuh kita sendiri. Oke. Nah, inulin ini akan membuat bakteri-bakteri di usus kita tumbuh dengan baik, seimbang, subur, dan membantu proses pencernaan. Kenapa perlu demikian? Karena ini juga berperan pada penurunan dari kolesterol. Gimana caranya? Inulin ini akan menjadi makanan dari bakteri. Pada saat bakteri makan inulin sama seperti kita. Begitu kita makan pasti akan ada buangan kan? Iya, buangan dari bakteri setelah makan inulin adalah yang kita kenal sebagai short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Nah, asam lemak rantai pendek ini merupakan material yang paling baik untuk melindungi usus kita dari yang namanya pertumbuhan sel abnormal atau yang nantinya jadinya kanker.
Jadi kalau inulin kita cukup bagus atau prebiotik kita bagus, kemudian bakterinya bisa makan dengan baik, short chain fatty acidnya terbentuk dengan bagus, tubuh kita atau usus kita terlindung dari timbulnya kanker. Yang kedua, short chain fatty acid ini juga akan mengaktifkan satu pembentukan asam amino yang merupakan prekursor untuk memberikan informasi ke hati untuk supaya hati tidak mensintesis atau menghasilkan kolesterol. Jadi pembentukan kolesterol kan di hati ya. Jadi kalau misalnya bakteri kita bagus memberikan informasi ke hati untuk tidak sintesis, tidak produksi kolesterol. Apa dampak yang terjadi? Ya, kolesterol akan turun. Oke. Inulin sangat luar biasa. Yang berikutnya, sari kiwi. Kita tambahkan sari kiwi, ini bukan hanya untuk membuat rasa alami yang segar dan menyenangkan, tapi juga ternyata sari kiwi ini punya kandungan enzim yang sangat luar biasa. Ini lebih ke arah untuk membantu mencerna protein di usus kita. Banyak orang takut minum atau makan serat karena apa coba? Ayo, kalau suruh makan sayur banyak, terus pasti mikirnya apa? Ya, asam urat tinggi. Benar. Kenapa? Karena biasanya di dalam sayuran itu tinggi protein. Nah, dengan kita tambahkan sari kiwi di sana, kita membantu untuk memilah-milah mana protein yang memang bagus untuk tubuh kita masuk ke dalam sel tubuh, mana yang tidak. Yuk ikut keluar lagi bersama serat. Ya, yang berikutnya, nah ini sari lemon. Kembali bukan hanya kita ngejar rasa segarnya ya, tapi memang karena kita tahu sari lemon ini kandungan vitamin C-nya tinggi, kemudian antioksidan, anti-aging, dan dia punya kemampuan untuk membantu meningkatkan HDL, kolesterol baik dalam tubuh kita, dan otomatis kalau HDL-nya naik, LDL-nya diturunkan. Nah, banyak kan Avelian yang sudah konsumsi lemon selama ini, tapi kok masih kurang bermanfaat untuk kesehatan ya? Iya, karena cara konsumsinya yang rata-rata kurang tepat. Avelian nggak perlu repot-repot lagi untuk cari mana lemon yang bagus, bagaimana cara saya konsumsi lemon supaya saya mendapatkan manfaatnya. Cukup dengan konsumsi NutraShake. Manfaat NutraShake dari awal tadi kita sudah sebutkan ya, pasti sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Ada satu ilustrasi lagi, kadang nih kita sudah makan, bahkan mungkin sudah makan 5 goreng tahu atau tahu isi ya, 5 bakwan, tapi kok tetap aja ya masih lapar. Karena begini, ini satu ilustrasi yang membandingkan kalau sama-sama nilainya 400 kalori, tapi kalau 400 kalorinya minyak, itu kita lihat lambung yang sebelah kiri, ternyata penuhnya cuma segitu ya, makanya pantes sudah makan ini makan itu tetap aja masih lapar. Gimana dengan ayam? Oh sama saja, ternyata juga masih sedikit sekali lambung yang terisi. Tapi kalau kita minum NutraShake, dilengkapi lagi dengan kita tetap konsumsi sayur dan buah dengan angka 400 kalori, ternyata kita sudah mendapat lambung yang cukup penuh, kenyang lebih cepat dan kenyang lebih lama. Akhirnya bisa membantu untuk kita mendapatkan kesehatan yang sangat luar biasa. Satu ilustrasi lagi ini adalah bagaimana NutraShake bekerja di dalam tubuh kita. Pada saat kita konsumsi NutraShake, dia akan membuat suatu gumpalan, menggumpal, kemudian di dalam lambung dia akan sudah mulai mengikat kolesterol dan gula darah. Itu yang coklat-coklat itu adalah kolesterol, yang bulat-bulat itu adalah karbohidrat, ya. Kemudian dia akan ikat, dia akan turun masuk ke dalam usus halus. Kolesterol tetap diikat untuk dibuang kembali keluar, tetapi sedikit karbohidrat dilepas untuk mencukupi kebutuhan gula di dalam tubuh kita. Ya, jadi tidak semua karbohidrat dilepas. Ini kontrol yang baik sekali untuk menurunkan gula darah dan menurunkan kolesterol. Ya, bagaimana? Luar biasa kan? Nah, ini kelebihan NutraShake alami, tidak menimbulkan gas di dalam tubuh kita, jadi gak usah takut kembung untuk konsumsi NutraShake.
Serat larut dalam air tidak menyebabkan peningkatan asam lambung, jadi buat mereka yang punya penyakit MAS sangat aman. Tidak menyebabkan bulk pada usus, bulk itu rasa begah penuh pada usus kita. Bekerja cepat dan efektif, tidak mengandung perasa dan pewarna buatan. Ya, gimana cara membuatnya? Mudah saja, cukup campurkan 1 saset Nutrashake ke dalam 150 ml air. Bisa air dingin es, bisa juga air suhu ruangan untuk mereka yang tidak tahan dingin. Ya, cepat di shake, dikocok. Saya sarankan kocok, tidak diaduk dengan sendok karena supaya mempercepat larutnya. Kemudian segera diminum. Kalau tidak cepat diminum dalam waktu 2 menit dia akan menggumpal. Kalau sudah menggumpal boleh diminum nggak dok? Boleh ya kan, rasanya juga tetap enak, tetap segar ya, seperti kita makan jelly atau puding buah ya. Nutrashake karena dia suplementasi serat, dia boleh dikonsumsi kapan saja. Jadi sebenarnya boleh ya kapan saja, tetapi memang karena dia suplementasi serat seperti kita makan sayur dan buah, memang seharusnya dikonsumsi sebelum kita makan. Kebiasaan orang Indonesia yang kurang tepat adalah makan buah biasanya di akhir kan, makan sayur bersamaan dengan nasi. Ya, itu yang kurang tepat. Jadi harusnya makan sayur dan buah itu sebelum makan sumber karbohidrat dan lemak. Nah, jadi boleh dikonsumsi sebelum makan pagi, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. Atau kalau mau sebelum tidur boleh. Tetapi ini satu catatan bagi mereka yang punya penyakit lambung kronis, ya, penyakit lambung yang memang sudah menaun, yang bolak-balik kambuh asam lambungnya meningkat, sangat tidak disarankan konsumsi sebelum tidur. Kenapa? Pada saat dia konsumsi Nutrashake, karena dia kan soluble ya, larut dalam air, dia akan mengikat air, kemudian dia akan menggumpal, membentuk massa sehingga akan membuat lambung terasa penuh. Bayangkan kita tidur dengan lambung yang penuh, rasanya kayak gimana? Nggak nyaman kan? Akhirnya menimbulkan rasa tidak tenang pada saat tidur dan mengganggu tidurnya. Nah, kalau makan pagi, sebelum makan pagi boleh dok? Boleh. Tapi kan kita punya AFC ya. AFC diminum paling bagus adalah saat bangun tidur. Kalau saat bangun tidurnya jam 3, jam 4 pagi langsung minum, kemudian sebelum sarapannya di jam 6 atau jam 7 sebelum sarapan minum, itu masih oke. Sudah terjarakkan 2 jam. Jadi kalau mau konsumsi AFC dengan ANS, kasih jarak paling tidak 2 jam ya, supaya dua-duanya bisa bekerja dengan sempurna. Nah sekarang kalau konsumsi Nutrashake, apa sih yang kita akan dapatkan? Pasti pencernaan yang baik, berat badan insya Allah akan terjaga di angka normal ideal, dan juga kesehatan kulit, karena masih ingat tadi you are what you eat. Kesehatan tulang dan persendian juga akan terjaga. Otaknya pun demikian, kembali lagi you are what you eat. Kamu kasih makanan yang bagus, nutrisi yang bagus, organnya pun juga akan bekerja dengan bagus. Dan Nutrashake akan secara komprehensif menjaga tingkat normal dari angka lemak darah, gula darah, dan tekanan darah kita. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara Nutrashake menurunkan kolesterol? Ya, ada 4 cara Nutrashake menurunkan kolesterol. 1, dengan mengikat kolesterol atau lemak dari pada saat dia konsumsi, dicerna di lambung, dia sudah ikat, tidak diserap di usus halus, kemudian cepat dikeluarkan keluar tubuh. Yang kedua, dengan cara adalah lewat membuang banyak-banyak asam empedu. Kok bisa? Jadi gini, Avellian setiap kali buang air besar suka dilihat dong ya, warnanya apa. Penting loh harus tahu warnanya buang air besar. Rata-rata yang normal warnanya apa? Iya, kuning kecoklatan. Ya, kenapa bisa warna kuning kecoklatan? Yang memberi warna itu adalah asam empedu. Asam empedu sangat diperlukan di pencernaan untuk menentukan penyerapan dari lemak.
Ya, jadi kalau misalnya kita banyak makan lemak, akan banyak asam empedu yang juga ada di pencernaan ini akan ikut terserap lagi. Begitu dia ikut terserap lagi, dia tidak akan diproduksi oleh hati. Jadi pembentukan asam empedu itu di hati. Nah, kalau kita makan banyak serat, kita buang air besarnya lebih sering, lebih lancar, itu akan membuat asam empedu banyak terbuang. Kalau asam empedu banyak terbuang, berarti hati harus produksi terus-menerus dalam jumlah yang cukup banyak. Dan produksi asam empedu itu bahan bakunya adalah kolesterol darah kita. Jadi kolesterol darah akan turun. Itu sudah 2 mekanisme ya. Yang ketiga adalah mekanisme yang berhubungan dengan inulin tadi. Ya, pada saat bakteri cukup makan, dia akan menghasilkan short chain fatty acid. Short chain fatty acid ini akan mengaktifkan satu asam amino yang memberikan informasi kepada hati untuk, hai hati, stop produksi kolesterol ya. Otomatis kolesterol darah kita tidak meningkat. Oke, sudah 3 mekanisme. Yang keempat, ini berhubungan dengan kemampuan Nutrashake untuk mengontrol gula darah. Dengan dia mengikat karbohidrat, kemudian juga dia akan menurunkan angka gula darah di dalam tubuh kita, membuat hormon insulin yang selalu keluar atau meningkat pada saat gula darah naik, ini juga tidak akan keluar secara berlebihan. Apa pengaruhnya insulin terhadap kolesterol? Karena ternyata enzim pembentuk kolesterol ini diaktifkan oleh insulin. Jadi kalau insulinnya keluar hanya di batas normal untuk memasukkan gula darah ke dalam sel, insulin tidak punya kelebihan untuk mengaktifkan enzim pembentuk kolesterol. Otomatis gula darahnya normal, kolesterol pun terjaga. Ingat, you are what you eat. Setuju ya? Oleh karena itu, kalau kita ingin sehat, tetap lengkapi makanan kita dengan suplementasi serat alami supaya kita benar-benar menjadi sehat sempurna. Serat alaminya apa? Ya, Avail Nutrashake. Avail Nutrashake akan membantu Anda menjadi benar-benar sehat dengan manfaatnya yang luar biasa, dan Avail Nutrashake membuat Anda benar-benar menikmati hidup ini. Enjoy happy and healthy life with Nutrashake.